warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inggil Derajat Prameswari, absen 18 dari kelas 11 MIA 1, akan belajar bermonolog yang berjudul Dokter Jawa. Aku tak setuju pergi ke dokter Jawa itu. Lama-lama kita semua menjadi sok Jawa. Lebih baik kita ke Pak Tibo, yang jelas-jelas sudah suku kita, kata seorang lelaki. Anak kau ini sudah mau lahir. Tidak usah pergi Jawa se Papua. Cepat pergi itu panggil dokter, kata seorang perempuan. Kau saja yang panggil, kau kan yang mau melahirkan. Ini perbuatan kau juga. Suara siapa itu? Masuk saja, tak baik dinyari di luar. Hah? Apa? Ada yang melahirkan? Ya. Melahirkan itu memang tak kenal waktu. Ia datang kapanpun seperti kematian. Oh, kenapa aku jadi melantar ke kematian? Selama 3 tahun di sini, puskesmas ini menjadi saksi bahwa kematian dan kelahiran itu tidak adil. Kau boleh mengatakan bahwa kelahiran pasti diimbangi oleh kematian. Hukum itu membuat jumlah manusia selalu sama. Dan ini adalah kode eksis bangsa manusia sampai kini. Pendapat seperti itu harus segera dikoreksi sekarang. Bahkan di beberapa tempat, kelahiran jauh lebih baik daripada kematian. Lihat kotamu sendiri. Banyak pemukiman yang menelan sawah-sawah para petani. Lalu, ruko-ruko dibangun sampai menerabas hutan pinggiran kota. Itu tandanya kelahiran jauh lebih banyak daripada kematian. Setujukah? Kalau kau tak setuju, tak akan kulanjut monolog ini. Kau tahu, di sini keseimbangan sudah tidak berlaku. Sebagai orang Jawa yang mewarisi harmoni para tetua, aku merasa dibenturkan dengan kenyataan pahit yang berbeda dengan apa yang diajarkan kepadaku. Aku jadi saksi kesakitan yang ada di sini, bahkan selalu berujung dengan kematian. Kau tahu, aku terkadang berpikir, aku gagal menjadi seorang dokter yang seharusnya bisa mencegah kematian. Aku tahu aku bukan malaikat, tapi kegagalan demi kegagalan membuatku seperti ingin meninggalkan profesi berat ini dan menjadi manusia biasa yang tidak memiliki profesi seberat ini. Siapa di sana? Bapak, Mama, masuk saja ke sini. Ke sini sudah. Jangan lama-lama di luar sana. Ini puskesmas satu-satunya. Aku tahu aku bukan malaikat penyelamat, tapi setidaknya bayi ini bisa lahir dan menghirup udara segar di desa ini. Kalian berdua sudah tahu, yang lahir di desa ini belum tentu selamat semua. Banyak yang sudah lahir pun tak lama pasti mati. Itu anak Bapak Wanggal yang tinggal di dekat dermaga. Tadi pagi meninggal. Si Sarja, anak bapak yang lucunya minta ampun. Sewaktu lahir 2 hari, langsung meninggal. Kau tahu, sejak semingguan lalu sudah ada 61 anak meninggal di desa ini. Kau pasti sudah dengar di media sosial atau di koran, karena berita ini sudah sangat viral. Katanya Bapak Presiden, ini adalah kasus gizi buruk terburuk sepanjang masa. Kalau aku boleh cerita, gini ceritanya. Tapi kau harus janji ya, jangan diviralkan di media sosial. Oke? Bagus. Sudah semestinya kita, rakyat, saling menjaga apapun suku dan agamanya. Dulu, ada kasus desa ini kehabisan beras. Kami, desa ini, mengambil beras di kota kabupaten menggunakan perahu. Itu makan waktu 2 hari. Pas waktu perahu pembawa beras dan orang, perahu itu menabrak kayu yang ada di sungai. Orang-orangnya habis dimakan buaya, dan beras pun hanyut di sungai. Hampir selama 3 bulan, desa ini tidak ada beras. Anehnya, warga beramai-ramai ke puskesmas ini.
Mereka tuding aku sebagai dalang di balik semua ini. Aku ingat Bapak Tibo sebagai kepala suku. Dia bicara paling keras. Dia bilang begini, "Kami ini cuma orang primitif. Jangan kau permainkan. Kami juga ingin makan beras seperti orang-orang di Jawa. Kami juga ingin modern seperti kau. Tolong kau bawa beras kami untukku." Ketika aku coba bicara, Bapak Tibo cepat-cepat memerintahkan untuk diam. "Kau minta saja presiden utus orang-orang Jawa supaya cepat kirim itu beras. Ini bukan cuma lapar, tapi juga ingin maju toh." Bapak Koga yang dari tadi di belakang, tiba-tiba maju ke depan. Kulitnya yang hitam gosong seperti orang terbakar. Warga di sini memang masih jarang yang menggunakan baju. "Saya mau bicara. Dokter ini sudah membantu melahirkan kita punya anak-anak dengan sukarela tanpa meminta ongkos. Jadi Dokter Rahayu, tidak ada urusan dengan kita punya beras." Bapak Tibo memotong. Bagaimana kau bisa bilang begitu, Koga? Dulu ada niat baik dari orang Jawa yang kirim kita beras. Sekarang kita semua makan beras supaya sehat dan modern. Karena dokter ini dikirim dari Jawa. Jadi dia bisa bawa beras untuk kita toh? Tidak, Bapak Tibo. Aku beranikan diri untuk mulai bicara. Saya dikirim dari Jawa untuk bantu kesehatan warga. Walau terbatas, saya cuma punya obat-obatan. Kita bisa pikirkan bersama mengatasi ketiadaan beras. Saya ada punya usul. Bagaimana kalau kita sementara memakan sagu lagi? Kata Bapak Tibo. Mana pula bisa kau bicara? Zaman presiden dulu kau bilang kalau orang Papua mau modern harus makan itu beras. Makan itu sagu hanya perpanjang penderitaan. Kami tak mau lagi makan sagu. Sagu berarti penderitaan. Karena kami juga ingin modern toh. Sekarang coba kau pikirkan supaya kami dapat beras. Kau pasti berpikir orang-orang di sini kaku dan keras kepala kan? Selama di sini aku justru banyak belajar bagaimana mereka berpendapat dan ambil keputusan. Mereka selalu berpikir lurus, konsisten, dan teguh pendirian. Ini yang justru harus aku manfaatkan dengan baik. Tidak seperti kau yang suka mencela-mencela. Sekarang pilih ini, besok kau pilih itu. Tergantung siapa yang punya rezeki. Bapak Tibo, begini, kataku kepada kepala suku itu. Saya boleh tanya. Dia mengangguk. Bapak Tibo, dulu dilahirkan mama setelah kerja sama dengan papa. Walau ia tampak bingung, tapi wajahnya jadi lucu ketika ia bilang, untuk apa kau tanya-tanya itu? Tanpa mereka mana bisa kita ini ada, begitukah? Waktu mama dan bapak kerja sama, mereka ada apa makan toh? Kulihat mukanya bertambah lucu. Setelah celingukan, seolah-olah melihat warga lain, ia bilang, "So pasti makan sagu." Aku tahu dia sudah mulai terjerat dengan pertanyaanku. Tanpa basa-basi, aku akan menjerat lehernya dan sedikit mendekatkan padaku. Ketika lehernya cukup dekat dengan aku mengatakan padanya, "Mama dan Papa saja makan sagu, kenapa kita orang tidak?" Ia coba menjawab dengan memelas. Orang Jawa bilang, kalau kau berhenti makan itu sagu dan mulai makan beras, kau pasti modern, tidak lagi disebut primitif. Kami di sini semua jadi orang modern toh. Bapak Tibo, jadi modern tak harus kita makan beras. Orang Belanda tak makan beras, tapi makan roti dari gandum, karena gandum hidup di Belanda. Nah, kalau di tanah Papua, ini tumbuh sagu. Kenapa kita tidak makan sagu? Kita bisa olah sagu jadi roti, begitukah? Mana pula bisa begitu? Tiba-tiba orang yang tadi diam saja bicara. Aku sungguh ingat, dia adalah orang lelaki yang datang ke puskesmas malam itu, membawa seseorang yang terluka. Ia menggendongnya.
Katanya, "Dokter, jangan banyak tanya, obati saja dia." Aku meminta kepadanya membaringkan lelaki yang luka di sini di bangku ini. Aku lihat darah mengucur dari dada kirinya. Lukanya cukup parah. Aku tahu ini luka bekas tembak. Ada peluru bersarang di dada bagian kirinya. "Bapak, dia harus operasi. Saya tidak punya alat, jadi Bapak harus bawa dia ke rumah sakit kabupaten. Obati saja dia, jangan banyak tanya, apalagi kasih itu perintah." Ketika mengatakan itu, ia mulai mengacungkan senjatanya kepadaku. Aku sedikit gugup, tapi coba ku sembunyikan kegugupan itu dengan muka serius seorang dokter pada umumnya. Mungkin begini ya muka serius dokter. Begitukah? Kalau Bapak tunjuk itu senjata saya, tidak bisa bekerja. Bapak duduk sudah, saya akan keluarkan itu peluru dengan alat seadanya. Spontan, ia jawab, "Itu terserah. Kau dokternya, sudah saya bilang kan, jangan banyak tanya." Untung peluru yang masuk tidak terlalu dalam pada dada lelaki itu. Meski begitu, tetap membiusnya aku. Dengan menggunakan pisau bedah, aku berhasil mengeluarkan peluru dari dada pria itu. Ketika aku mencuci tangan di dalam ember halaman, lelaki itu mengejar, "Jangan dokter kasih mati itu teman, kenapa dia tidak bergerak?" "Saya kasih mati juga sama dokter, tolong hidupkan lagi." Senjatanya kembali ditodongkan ke aku. Kali ini aku sudah benar-benar menguasai keadaan. Kukatakan, "Bapak, tidak banyak gunanya bertempur di gunung-gunung. Mari gabung sama orang kampung, kita sama-sama hidup. Sama orang kampung sama republik. Bertempur sama tentara cuma akan menghasilkan kematian." Tanpa kusadari, ia meletakkan senjatanya di tas. Kulihat temannya mulai sadar, kembali menggendong temannya dan pergi menghilang dalam kegelapan. Aku lanjutkan lagi kisahku, orang yang datang malam-malam itu ya. Kau ada setuju kah? Lalu dia bilang begini, "Sagu kami habis dimakan tentara. Apa yang bisa diolah buat roti?" Dia bilang begitu. "Bagaimana kalau besok pagi kita sama-sama ke hutan cari sagu dan kita olah menjadi roti? Bagaimana Bapak Tibo, setujukah?" Kataku. Kami memang kemudian sama-sama ke hutan, tapi alangkah kagetnya, pohon sudah hampir habis ditebang. Lahan sagu yang dulu aku pernah lihat sudah berubah jadi hamparan sawit yang begitu luas. Waktu itu, Bapak Tibo dan sebagian besar warga desa langsung berbalik arah dan tidak mengatakan apa-apa. Sejak itulah sikapnya mulai mengeras. Ia tetap ngotot ingin makan beras dan pemerintah di Jawa harus bertanggung jawab pada keadaan di sini. Seluruh di sini kekurangan gizi di sini. Pemerintah di Jawa telah mengganti sagu dengan beras. Padahal beras tak pernah ditanam di sini, sehingga harus ada didatangkan dari Pulau Jawa. Apa? Mau melahirkan? Kenapa tidak langsung masuk saja ke puskesmas? Mari Bapak, Mama, setiap kelahiran apapun keadaannya harus diberi kesempatan untuk hidup. Hidup. Disitulah terus terang, aku merasa gagal sebagai dokter yang tengah dikirim jauh-jauh dari tanah Jawa sampai ke kedalaman Papua. Di sini tengah-tengah kekayaan alam yang berlimpah, mengapa tragedi gizi buruk terjadi di sini? Tetapi bukan kematian benar yang kutangisi. Hidup menderita di tengah kelimpahan berkah, itulah yang jadi soal sekarang. Bagaimana mungkin di surga kelaparan? Sampai suatu hari, seorang transmigran asal Bali tak bisa langsung memetik hasil kalimat begitu sederhana, tapi membuatku berpikir sepanjang malam. Di sini dulu memang sebagian hidup dari menangkap ikan di sungai dan sebagian lagi mencari sagu untuk dijual. Tetapi
Setelah sungai tercemar karena limbah dan pohon sawit, pohon sagu menyusut karena pembukaan perkebunan, kehidupan warga benar-benar morat-marit. Dengan sedih harus ku ceritakan kepadamu. Duh, anak-anak cuma disuguhi batok dan sabut kelapa muda. Para orang tua cuma makan buah nipah yang banyak tumbuh di rawa-rawa. Itu pun kalau masih ada. Itulah seperti yang sudah kau baca. Kemudian di koran-koran dan viral di media sosial. Desa ini dilanda bencana gizi buruk. Aku merasa harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Rencana semula ingin ke Jawa tahun ini untuk menjenguk ibu yang makin uzur. Aku batalkan. Aku merasa harus di sini bersama-sama, melalui segala kesulitan. Kebersamaan jauh lebih dibutuhkan dalam kesengsaraan hidup ini. Aku tahu Bapak Tibo tak pernah sepaham denganku, tetapi di ujung penderitaan hanya kebersamaan yang bisa menyelamatkan hidup kita. Dokter Rahayu katanya suatu hari, masih untung kami punya dokter. Beras tidak penting lagi karena kami bisa hidup dari apa saja. Ini kami ada bawa hipere. Tahu dokter juga sudah lama tidak makan beras? Silakan dokter. Aku kaget bukan main. Ia bawakan aku segenggam ubi. Ini makanan paling mewah di saat-saat begini. Belum sempat aku tanyakan dari mana ia peroleh hipere. Bapak Tiba berkata lagi, nanti malam kami ada gelar bakar batu. Kami undang dokter ke desa. Setelah itu, Bapak Tiba pergi begitu saja. Aku berdiri terpaku di halaman puskesmas. Kepala suku yang kukira keras kepala dan sangat-sangat batu. Dia ternyata menyimpan sifat aib yang begitu mendalam, yang tak pernah diperlihatkan kepada siapapun. Sepanjang hari itu, aku berpikir, tradisi bakar batu biasanya digelar sebagai ucapan rasa syukur dan menyambung tali silaturahmi warga. Berarti ada hal istimewa kan yang telah terjadi? Tenang dokter, kami tahu dokter orang muslim. Jadi kami tidak pakai itu babi. Kami cuma bakar daun dan hipere, kata Bapak Tibo. Ia menjemputku di gerbang kampung. Sebelum benar-benar tiba di tengah-tengah desa, aku bertanya kepada Bapak Tibo, Bapak, jika boleh tahu, dari mana seluruh hipere yang dipakai bakar batu? Bapak Tibo hanya tersenyum. Ia tak segera menjawab. Pria berbadan kekar, walau usianya sudah di atas 60 tahun, cepat-cepat menuntunku ke dalam kerumunan warga. Di tengah-tengah kampung, warga membuat lingkaran mengelilingi api. Mereka sedang membakar batu. Batu-batu sebesar genggaman orang dewasa. Kau pasti tidak kenal upacara bakar batu kan? Kalau kau tahu juga, sekarang mudah. Silakan saja kau cari di situs pencarian internet. Silakan baca ya. Aku tak mau monolog ini berpanjang-panjang, berkisah tentang bakar batu. Aku cuma ingin katakan, di tengah kerumunan warga itu terdapat orang-orang yang berasal dari luar kampung. Mereka dengan cekatan melakukan pekerjaan bakar batu, lalu memasukkan hipere dan dedaunan hutan sebagai sayurannya. Aku tahu tradisi bakar batu lebih banyak dilakukan oleh suku-suku di pegunungan Jayawijaya karena mereka penghasil hipere. Di antara kerumunan warga lokal yang malam itu tanpa baju, tiba-tiba aku menangkap sosok-sosok berbeda. Seseorang di antaranya aku kenali sebagai transmigran asal Bali. Dia yang dulu pernah berobat ke puskesmas. Ia ditemani oleh 5 orang lainnya. Mungkin itu semua adalah warga transmigran. Silakan dokter, saya kenalkan. Ini orang kasih kita selamat dari kelaparan, kata Bapak Tibo. Setelah memberi salam kepada para transmigran dan para pemuka suku pedalaman, aku bertanya, jadi Bapak yang membawa hiper ini ke kampung ini? Seseorang yang berpakaian seperti kepala suku cuma menjawab, kami menanam ini semua di tanah Papua.
Tentu untuk orang Indonesia, katanya begitu. Nah, silakan saudara-saudara memaknai apa yang dibicarakan oleh suku pedalaman itu. Saya izin permisi dulu karena banyak pasien yang mengantri di luar. Bapak, Mama, ayo masuk sini sudah. Puskesmas ini terbuka untuk siapa saja. Tak perlu takut sama dokter Jawa. Kita semua bersaudara toh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.